ubur-ubur. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelumnya saya minta buat ketua kelasnya memimpin doa di depan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama seperti yang berdoa dimulai. Oke, terima kasih buat ketua kelas. Kemudian kita akan menjalankan absen supaya kita tahu apa ada teman kita yang belum datang atau bagaimana. Saya serahkan dari teman yang in dulu, nanti bergiliran. Sembari menunggu dia mengisi absen, di sini saya akan menjelaskan teknik renang gaya bebas kepada anak-anak sekalian. Bagaimana itu renang gaya bebas, bagaimana cara bernafas dan gerakan kaki dan tangannya bagaimana. Apakah absennya sudah selesai? Ya, Pak. Terima kasih. Pertama-tama di sini saya memotivasi dulu supaya nanti pada saat praktik tidak ada yang takut ataupun malu gitu. Buat adik-adik yang belum paham berenang atau belum bisa berenang itu tidak perlu malu, karena kita harus bisa melawan rasa malu buat kita semakin bisa melangkah lebih baik lagi. Misal ini adik ini merasa belum bisa berenang, yang tiga ini udah bisa berenang, dia nggak mau datang latihan renang gitu kan, sampai kapan dia nggak bisa berenang gitu. Kita ajarin perlahan-lahan, pasti bisa. Semuanya kalau udah ada niat, pasti semuanya pasti berjalan dengan baik. Oke? Jadi begitu. Kemudian saya juga ingin memberikan sedikit saran kepada adik-adik semua. Apabila nanti pada saat semisal udah kita terjun ke lapangan ke kolam renang itu, apabila ada temannya yang belum bisa berenang, jangan diejek ataupun diomelin gitu. Kita motivasi dia supaya dia mau bergabung sama kita, latihan renang terus supaya kita semua bisa berenang. Saya harap demikian. Kita harus saling memotivasi, intinya jangan ada yang semisal si ini tidak bisa berenang gitu kan, kita ketawain, kita omelin, itu tidak baik, karena itu bisa menurunkan ataupun bikin dia down seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menerangkan sedikit bagaimana renang gaya bebas. Renang gaya bebas itu bisa kita lihat di YouTube ataupun di Google seperti renang gaya bebas, gaya punggung, gaya dada. Tapi pada saat ini saya lebih memberikan info tentang renang gaya bebas. Renang gaya bebas itu renang yang menggerakkan seluruh tubuh, program bagian tubuh. Jadi bisa dibilang itu gaya yang paling capek karena tangan, kaki semuanya bergerak, tidak ada yang tidak bergerak. Begitu apabila kita belum menguasai dasarnya, itu sangat susah. Kemudian cara mengambil napasnya juga harus dipelajari dengan baik. Cara gerakan kakinya pelan-pelan kita pelajari, gerakan tangannya bagaimana, tatapan matanya seperti apa pada saat berenang. Tidak boleh asal melihat kiri kanan gitu, harus sesuai dengan irama. Kita harus memakai irama supaya berjalan dengan baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana teknik gerakan tangan yang benar buat renang gaya bebas. Bisa kita ketahui apabila kita melakukan renang gaya bebas, tangan kita seperti ini, kemudian lakukan gerakan tangan seperti ini, seperti ingin mengayuh secara perlahan-lahan, jangan secara bersamaan seperti ini karena itu sangat salah. Ya. Kemudian apabila kita gerakan tangan kanan ketemu dengan tangan kiri, lalu tangan kiri seperti ini, seperti itu kita lakukan ulang-ulang. Kita latihan tangan dulu. Apabila gerakan tangan sudah sesuai, sudah pas, kita kemudian kembali ke gerakan pernapasan. Nah, di pernapasan ini kita lebih memilih bagaimana enaknya kita jawab. Semisal
kita menggerakkan tangan kita yang kanan, kita tarik nafas seperti ini kanan, jangan seperti ini karena itu salah. Karena kita sama-sama belajar, kita harus memperhatikannya. Gerakan tangan ke kanan seperti ini mengayun, ambil nafas, tunduk ke bawah, ambil lagi seperti ini, kemudian tangan kanan lagi gini. Bagaimana enaknya kita saja mengambil nafas. Apabila adik-adik semua lebih suka mengambil nafas dari sebelah kiri, ambil saja sebelah kiri, tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita enaknya aja. Kemudian setelah kita mempelajari gerakan tangan, gerakan pernafasan, kemudian kita kembali ke gerakan kaki. Nah, di gerakan kaki ini bisa dibilang di sini gerakannya cukup berat karena gerakan kaki ini harus mengayun kaki seperti ini. Dia harus menggunakan tampar paha. Tidak boleh mulai dari lutut digerakkan karena tidak ada gunanya. Kita tidak akan bisa meluncur cepat apabila dari lutut ke bawah saja. Kita harus menggerakkan dari sini seperti ini. Maaf agak sedikit aku karena kita dulu di kolam. Intinya gerakan kaki kita itu harus seperti ini gerakannya, diiringi dengan gerakan tangan. Apabila sudah kombinasinya sudah tepat, kita lakukan gerakan tangan dan pernapasan seperti ini untuk secara berulang. Apabila sudah yakin dengan diri sendiri, kita bisa mencobanya sendiri, tapi harus di bawah pengawasan guru olahraga ataupun teman-teman di sekeliling kita supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk sesi latihannya kita bisa mengatur sesuai jam pelajaran kita. Semisal hari Minggu kita kosong free, kita tidak harus menunggu bagaimana harus dari sekolah ada les berenang gitu, tidak. Apabila ada free tidak apa-apa, kita harus ke kolam untuk belajar sendiri karena itu lebih baik. Baik, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan pagi hari ini. Lebihnya nanti lebih kita dalami di kolam renang untuk praktek karena olahraga itu lebih bisa kita dalami dalam bentuk praktek. Kalau materi itu sedikit saja menyampaikannya. Sekian, apabila ada pertanyaan saya persilakan kepada adik-adik semua. Apabila ada pertanyaan silakan diberikan pertanyaannya. Saya Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana pertolongan pertama jika terjadi insiden yang tidak diinginkan saat di kolam renang? Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan memberitahukan apabila ada insiden yang seperti tenggelam begitu, saya menyarankan supaya adik-adik semua harus memiliki pikiran panjang dulu. Jangan langsung, semisal teman kita yang satu ini tenggelam, kita langsung berpikir menolong dia, sedangkan kita belum paham bagaimana teknik-teknik berenang dan bagaimana cara menolong dia. Lebih bagus apabila kita belum paham, kita belum bisa berenang, kita panggil petugas keamanan. Pasti setiap kolam renang ada petugas keamanannya. Kita panggil mereka supaya menolong teman kita. Tapi apabila ada semisal seperti kayu atau ranting seperti itu, ada baiknya kita berikan, kita obrolkan kepada teman kita yang sedang tenggelam supaya dia bisa meraih ranting itu dan kita tarik ke permukaan kolam seperti itu. Karena apabila kita langsung ambil keputusan, semisal kamu ini membantu teman yang satu ini lagi berenang kan, dia tenggelam, padahal kamu sendiri masih baru-baru belajar. Nah, bisa-bisa jadi kamu sendiri ikut tenggelam seperti dia. Nah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita lebih berpikir panjang dulu, panggil petugas ataupun tidak guru olahraga yang ada mendampingi. Makanya saya menyarankan untuk belajar berenang ini harus didampingi oleh orang yang ahli, tidak boleh sendiri apabila belum paham betul. Dan jangan langsung ke kolam yang lebih dalam. Kita lebih bagus ke kolam yang lebih pendek dulu atau lebih dangkal dulu supaya latihannya lebih bagus, tidak takut tenggelam, supaya nanti apabila kita sudah paham teknik-teknik renang ini, kita bisa terjun langsung ke kolam yang sedikit lebih dalam. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada apa? Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pagi hari ini. Semoga materi yang bisa saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selebihnya nanti kita pelajari di kolam renang pada saat praktik. Nanti kita atur waktu dan jadwal yang pas. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga. Ya.